Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, saya Siti Aisyah Panggabean, saya mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Program studi Akidah Akhlak. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Al-Islamiyah Al-Falah, Kabupaten Langkat, Kecamatan Babalan, Provinsi Sumatera Utara, Tangkelan Beranda. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Pimpin doanya. Hadir semua hari ini? Hadir. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba kondisikan dulu sampah-sampahnya. Kutip dulu sampah, bersihkan. Masa seseorang membersihkan sampah di depan kelas ini? Di depan meja. Yang lain nggak mau beramal, cuma satu orang yang bisa mendapatkan pahala. Itu lagi semangat untuk belajar. Semangat. Kalau semangat, bilang dulu semangat, semangat, semangat. Ulang sekali lagi. Tentang Asmaul Husna. Nah, yang kita pelajari hari ini ada beberapa tentang Asmaul Husna. Salah satunya adalah Al-Ajiz. Nah, sebelum Ibu lanjut tentang Al-Ajiz, ada nggak yang sudah mengetahui apa arti dari Al-Ajiz tersebut? Ada yang tahu? Yang maha perkasa. Iya, yang maha perkasa. Al-Ajiz adalah yang maha perkasa. Nah, segala sesuatu dan Allah tidak memiliki kelemah sedikit pun. Ada yang tahu contoh keperkasaan Allah? Contohnya adalah matahari yang menyinari bumi. Nah, matahari itu jauh dari langit ke
ke bumi. Ada yang menandingi matahari, panasnya matahari, ada yang menandingi. Nah, sekarang cuacanya lagi agak redup, tapi suasananya panas. Itulah matahari. Nah, contoh lain ada yang tahu? Contoh lain adalah seperti tsunami. Ada yang menandingi keperkasaan Allah, dikasihnya cobaan dengan adanya tsunami. Lagi, apa lagi musibah? Ya, gempa bumi. Terus apa lagi? Longsor. Gunung meletus, banjir ya kan? Nah, semua itu adalah keperkasaan Allah yang tidak ada tandingnya. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Ada 3 aspek yang tidak dapat dicapai oleh makhluknya. Yang pertama, zat yang penting. Kedua, zat yang sangat dibutuhkan. Yang ketiga, zat yang sangat sulit dicapai. Contohnya seperti apa ya, Bu? Ya, tadi sudah saya jelaskan salah satu aspek dari Al-Aziz tersebut ya kan. Contohnya apa tadi? Seperti matahari ya kan. Matahari itu tinggi dari langit ke bumi, tapi panasnya itu tidak ada yang menandinginya. Nah, itulah salah satu contoh dari Al-Aziz. Sampai sini paham? Paham. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Nah, sebelum kita melanjutkan yang kedua, kita harus mengetahui bagaimana cara meneladani Al-Basit. Ada yang tahu? Aulia mungkin? Coba. Dengan cara menjauhi perbuatan tercela yang membuat kita anak orang. Ya. Kita harus menjaga kehormatan kita supaya kita tidak dicela oleh orang lain. Bagaimana caranya? Caranya menjaga kehormatan kita dengan apa? Ada yang tahu? Ya, contohnya berpakaian sopan, menghindari perbuatan zina, ya kan? Perbuatan tercela yang lainnya apa yang bisa kita hindari? Apa? Iya, itu salah satunya juga, menghindari narkoba, ya kan? Nah, karena apa? Karena itu adalah merusakkan fisik kita, ya kan? Nah, gara-gara itu bisa membuat gangguan jiwa, ya kan? Nah, banyak contohnya orang yang memakai narkoba itu jiwanya terganggu. Mau kalian jiwa kalian terganggu? Enggak. Nah, contoh lainnya bagaimana? Yang membuat seseorang itu tidak tercela, kita bisa menghormati diri kita, tidak dicela orang lain. Tidak pantang menyerah. Iya, tidak menyerah dalam menghadapi suatu masalah. Jadi kita harus menjaga diri kita, ya kan? Supaya kita itu tidak dicela orang lain. Di mata Allah kita baik menjaga diri kita dengan apa? Dengan sholat, dengan menjauhi larangannya. Contohnya tidak berbuat zina, terus apa lagi? Tidak berjudi, ya kan? Tidak narkoba. Nah, sampai sini paham? Paham. Kalau paham kita lanjut yang kedua. Al-Basit. Ada yang tahu Al-Basit itu ada apa? Al-Basit itu adalah yang maha melapangkan sesuatu. Sesuatu apa? Rezeki. Allah melapangkan rezeki siapapun hambanya yang dikehendakinya. Dan Allah juga bisa menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, contohnya bagaimana cara kita menyikapi tentang Al-Basit tersebut. Allah itu maha melapangkan. Contohnya tadi sudah disebutkan
kita tidak boleh berprasangka buruk. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya kita ini sudah berusaha keras, tapi belum dikasih Allah rezeki, ya kan? Nah, dalam artian apa? Belum rezeki kita. Dengan bekerja kerasnya kita harus tetap berusaha, ya kan? Nah, karena apa? Karena Allah adalah yang maha memberikan rezeki dan melapangkan rezeki. Nah, dan menyempitkan rezeki. Kenapa rezeki bisa sempit, Bu? Ada yang tahu? Apa? Iya, tidak bersyukur. Karena tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Umpamanya kalian dikasih uang jajan 5.000. Nah, kalian selalu mensyukurinya. Karena apa? Karena itulah rezeki yang dikasih Allah untuk kita. Nah, kalau kita tidak bersyukur selalu atas apa yang dikasih Allah itu, selalu kita tidak bersyukur, maka Allah akan menyempitkan rezeki yang telah diberikan untuk kita, ya kan? Nah, bagaimana cara kita meneladani sifat Allah tersebut? Dengan syukur atas segala sesuatu nikmat yang Allah berikan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah untuk kita. Nah, kesehatan juga, ya kan? Sekarang kita ada di hadapan ini, di kelas ini, dikasih Allah kita kesehatan, kenikmatan, ya kan? Nah, sehingga apa? Sehingga kita dapat belajar, mengajar dan belajar, ya kan? Nah, jadi itulah cara kita mensyukuri atas nikmat yang dikasih Allah, rezeki kan, juga kesehatan. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Al-Bashi, ada nikmat yang didapat bagi setiap muslim. Di antaranya ada 6 poin. Saya mau bertanya, maksud pada poin 1 itu seperti apa? Ya, itu adalah untuk mendorong umat Islam supaya kita saling membantu. Nah, ketika ada teman kita yang lagi kesusahan, selagi kita bisa membantunya, kita bantu. Kalau nggak ada uang, bagaimana kita membantu seseorang? Ya, dengan memberi tenaga, ya kan? Memberi tenaga juga adalah salah satu pertolongan yang dapat membantu orang yang sedang kesusahannya, kan? Nah, contoh ada misalnya musibah kebakaran, ya kan? Musibah kebakaran. Kalau orang kena kebakaran pasti yang pakaiannya ikut terbakar, ya kan? Bagaimana cara kita membantunya? Bantu menyiram yang terbakar. Iya, salah satunya menyiram rumah orang yang sedang kebakaran. Terus apa setelah kejadiannya kebakaran? Apa yang bisa kita bantu? Ya, menyumbang pakaian, ya kan? Nah, menyumbang sembako, ya kan? Pintar-pintar ya kalian. Nah, berarti sampai sini paham? Paham. Nah, kalau paham kita lanjut. Yang ketiga apa? Yang wali. Apa artinya? Yang maha kaya. Ya, yang maha kaya. Allah itu maha kaya. Ya kan, abang-abang? Yang maha kaya. Apa contohnya Allah itu maha kaya? Iya, dengan alam dan seisinya itu adalah milik Allah, ya kan? Maha kayanya Allah. Contohnya dari Sabang sampai Merauke tak ada habis-habisnya Allah mengasihkan rezeki, ya kan? Nah, ada aja rezeki yang dikasih Allah. Terus apa? Isi laut. Pernah nggak isi laut tuh habis? Ikan, cumi-cumi. Nah, itu adalah salah satu contoh Allah itu maha kaya. Bagaimana kita meneladaninya? Selalu merasa cukup. Iya. Atas apa yang Merasa bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Nah, berkaitan dengan sifat Allah yang sebelumnya, ya kan?
Allah itu berapapun harus kita syukuri. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut. Yang keempat, Ar-Rauf. Apa artinya? Yang maha penyantun. Ya, yang maha penyantun. Nah, diartikan sebagai sikap yang lembut, belas kasih sayang. Nah, Allah itu maha penyantun, maha lembut. Bagaimana contohnya? Ya, menyantuni anak yatim. Nah, anak yatim itu harus kita santuni, ya kan? Karena dia adalah salah satu kehilangan orang tuanya. Kita santuni, misalnya tidak bisa kita memberikan uang jajan, apa yang bisa kita kasih dengan kasih sayang? Terus sedikit makanan. Nah, yang keempat adalah Ar-Rauf. Apa itu Ar-Rauf? Yang maha penyantun. Iya, yang maha penyantun. Bagaimana caranya kita menyikapi sifat Ar-Rauf? Menyantuni anak yatim, menyantuni anak yatim. Iya, menyantuni anak yatim. Kalau ada tetangga kita, saudara kita mempunyai anak yatim, kita santuni, ya kan? Memberi, ada uang jajan kita 5.000, jangan pelit-pelit kita kasih dia 1.000, ya kan? Nah, terus apa lagi? Ada baju-baju kita bekas yang nggak terpakai kita kasih, ya kan? Yang layak pakai, jangan pula yang koyak-koyak dan kasih, ya kan? Jadi itu kita harus berkasih sayang dengan menyantuni anak yatim. Nah, bagaimana kita meneladani sifat Ar-Rauf? Senantiasa menjalani hubungan yang baik. Coba satu orang yang berani tunjuk tangan. Ya, Aulia. Senantiasa menjaga silaturahmi yang baik. Iya, senantiasa menjaga silaturahmi dengan baik. Nah, sini ada yang tak bertegur sapa? Ada. Nah, syukurlah, berarti baik-baik kan semua, ya kan? Nah, jadi kita sesama kawan, sesama saudara, mau sesama siapapun, kita harus menjaga silaturahmi kita dengan baik. Jangan tidak bertegur sapa. 3 hari berturut-turut kalian tidak bertegur sapa, jangankan masuk surga, mencium surga pun kalian tak bisa. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya. contoh Ar-Rauf dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Contohnya adalah selalu memudahkan bagi siapapun orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi udah kita jelaskan di sifat Allah yang lainnya, ya kan? Ketika ada kesusahan, menyumbangkan sembako, ya kan? Yang kelima adalah Al-Baru. Apa itu Al-Baru? Yang tahu? Iya, yang melimpahkan. Yang maha melimpahkan apa? Iya, yang maha melimpahkan kebaikan. Contohnya apa? Allah itu maha melimpahkan, dermawan. Contohnya apa? Iya, melimpahkan kebaikan kepada orang yang beriman. Karena apa? Karena selalu menjaga kebaikannya, kan? Ada yang bisa mencontohkan? Ada yang tahu? Cara meneladaninya bagaimana? Gemar, bersuka, tolong menolong, Ya. Apa Hairul? gemar, bersedekah, tolong menolong terhadap sesama. Iya. Gemar bersedekah dan menolong sesama manusia. Nah, rajin kita bersedekah, ya kan? Nah, kepada seseorang. Kita lihat orang kesusahan, kita bantu. Nah, terus apa lagi? Ada paku atau duri di jalan, itu ada juga pertolongan. Bagaimana caranya? Ya, ketika kita
jalan kita singkirkan ya kan, supaya orang tidak terkena durinya, tidak terluka ya kan. Nah, sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi kesimpulannya dari 5 sifat-sifat Allah tersebut, kita harus meneladani sifat-sifat Allah ya kan. Nah, tadi ada berkasih sayang ya kan. Maha perkasanya Allah, tidak ada yang menandingi keperkasaan Allah selain Allah. Jadi kesimpulan dari Asmaul Husna tersebut, kita harus berbuat kebaikan, saling tolong menolong. Sampai sini paham kan? Paham. Kalau sudah paham, mari kita lafalkan Asmaul Husna bersama-sama yang udah kita pelajari selama ini. Asmaul Husna dimulai. Ya Allah.